Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, lobby kuat Erick Thohir wujudkan debut 3 naturalisasi. Erick Thohir dan STY diskusikan kesepakatan rahasia. Indra Syafri daratkan bakat muda Bundesliga ke Timnas U20. Teknologi baru dongkrak performa Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Beberapa waktu lalu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memang sempat memiliki keraguan untuk melepas Mark Klok. Hal ini karena Mark Klok dikabarkan sebelumnya sering memakai obat penahan rasa sakit di setiap pertandingan. Untuk itu, Bojan Hodak sedikit khawatir dengan gelandang andalan Persib ini. Penjelasan Bojan Hodak ini membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Mark Klok tak akan bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam nantinya. Melihat situasi ini, Dokter tim Persib Raffi Ghani pun buka suara. Raffi Ghani menjelaskan bahwa sebenarnya Mark Klok tidak dalam kondisi cedera. Namun, mantan pemain Persija Jakarta itu mengeluhkan bahwa ada rasa sakit pada tendon Achilles-nya. Menurutnya, Klok selalu merasakan rasa sakit saat menjalani latihan atau pertandingan dengan intensitas tinggi. Untuk itu, Persib akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan sumber keluhan tersebut ditemukan agar bisa diobati. Sehingga diharapkan Mark Klok bisa turut andil memperkuat skuad Garuda melawan Vietnam mendatang. Timnas Indonesia U20 telah memanggil sebanyak 37 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan jelang friendly match melawan Cina U20. Salah satu nama yang dipanggil Indra Syafri ke skuadnya yakni Tony Firmansyah, gelandang Persebaya Surabaya. Pada laga kontra Madura United pekan ke-29 BRI Liga 1 Rabu 13 Maret kemarin, Tony Firmansyah tampil memukau untuk timnya. Meskipun laga berakhir imbang, kehadirannya dari bangku cadangan langsung memberikan dampak di sisi serangan. Wonderkid bajul hijau tersebut bahkan hampir mencetak gol. Ia melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti hingga bola tendangannya tak bisa ditepis kiper. Namun sayang masih membentur tiang gawang Madura United. Penampilannya tersebut tentu bisa menjadi modal apik jelang laga lawan Cina U20 pada 22 dan 25 Maret nanti. Seperti diketahui, PSSI sedang menggelar proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye untuk didaftarkan ke skuad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan waktu yang tersisa, dokumen naturalisasi Ragnar dan Tom kini sudah mendapat tanda tangan dari Puan Maharani. PSSI pun mengapresiasi kinerja DPR RI yang terus membantu dalam proses naturalisasi pemain ini. Untuk selanjutnya, mereka tinggal menunggu surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Setelah itu akan dilakukan proses perpindahan federasi ke PSSI. Jika berjalan lancar, kedua pemain itu bisa didaftarkan oleh PSSI untuk skuad Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan akan digelar dalam format kandang tandang pada 21 dan 26 Maret mendatang. Setiap klub-klub profesional dan tim nasional tentu saja membutuhkan alat teknologi baru untuk mengembangkan performanya saat berlatih. Salah satu teknologi yang harus dimiliki oleh klub-klub profesional di Indonesia adalah Mebo Launcher. Mebo Launcher merupakan alat untuk membantu peningkatan performa pemain, latihan passing control, dan juga latihan tendangan sudut. Sejauh ini baru satu klub di Indonesia yang mempunyai alat jenis tersebut, itu pun buatan luar negeri. Sementara itu di Indonesia ada 10 Mebo Launcher buatan PT Bit Renstal yang sudah dijual ke publik. Menurut partner PT Bit Renstal Ahmad Hadian Lukita, Mebo Launcher sangat bagus untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ada rencana untuk kedepannya PT Bit Renstal untuk melakukan kerjasama dengan PSSI. Tujuannya tentu saja untuk membantu timnas Indonesia saat berlatih. Kehadiran Mebo Launcher ini membuat sepak bola Indonesia semakin marak teknologi. Baru-baru ini pun VAR atau Video Assistant Referee sudah diuji coba di Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong melakukan pertemuan untuk diskusi pada Rabu 13 Maret kemarin.
Keduanya membahas laga Indonesia versus Vietnam sebab terdekat timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Vietnam pada 21 Maret di laga kandang dan 26 Maret di laga tandang. Duel Indonesia versus Vietnam memang sangat penting buat Garuda yang saat ini masih di dasar klasemen grup F. Untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, Garuda wajib meraih hasil positif saat 2 kali melawan Vietnam. Maka dari itu, Erik dan STY berusaha melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia demi hasil apik tersebut. Garuda pun sudah menyiapkan agenda persiapan melawan Vietnam dengan memanggil 28 pemain untuk berkumpul mulai 18 Maret. 4 pemain keturunan Indonesia baru pun turut dipanggil, yakni Jay Izes, Nathan Joon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Menarik dinanti bagaimana kiprah skuad Garuda dalam usaha meraih kemenangan tersebut. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengaku optimistis mampu meraih hasil terbaik pada laga melawan Vietnam akhir bulan nanti. Dalam unggahan Reels Erick Thohir, STY mengungkap bahwa targetnya dalam pertandingan ini adalah melakukan persiapan sebaik mungkin jelang lawan Vietnam. Ia mengungkap bahwa laga kandang akan lebih sulit, sebab para pemain yang berkarir di Eropa masih harus melakukan perjalanan panjang, di mana hampir pasti mereka akan kewalahan begitu sampai tanah air. Namun untuk laga tandang, ia lebih optimistis dengan persiapan terbaik yang akan ia berikan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menambahkan bahwa saat ini, Vietnam memiliki beberapa pemain naturalisasi yang menunjukkan perubahan baik, sehingga ia pun memiliki motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri resmi memanggil 37 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta mulai 13 Maret hingga 5 April. Menariknya dari 37 nama tersebut, ternyata skuad Garuda Muda bakal diperkuat monster gol dari Liga Jerman. Ia adalah Dylan Yabran Rinaldi, penyerang tim Akademi Aswi Bergisch Gladbach 09. Diketahui Dylan tampil sangat impresif sepanjang musim ini. Tercatat dari total 15 pertandingan yang dijalani, Dylan berhasil mencetak 7 gol serta 7 assist buat Aswi Bergisch Gladbach 09. Berbekal catatan apiknya di kompetisi Liga Jerman, kehadiran Dylan Yabran Rinaldi diprediksi bakal bisa membantu timnas Indonesia bersaing di ajang internasional. Saat Indonesia mengalami perkembangan pesat, Vietnam justru didera banyak masalah. Mulai dari belum nyetelnya Troshi dengan anak asuhnya, badai cedera yang kini menimpa, juga kondisi Philip yang cukup memprihatinkan. Namun setelah sempat menjadi perdebatan, akhirnya Philip Troshi memanggil Chong Pong dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan Chong Pong oleh Troshi diyakini agar mampu membobol gawang Indonesia seperti pernah dilakukan dulu. Sikap ini semakin mantap sejalan dengan krisis pemain yang menimpa timnas Vietnam. Di tengah berbagai masalah ini, sangat wajar jika Troshi mengharapkan bantuan Chong Pong untuk mengatasi semua ini. Keberadaan Chong Pong dianggap akan memberi angin segar bagi Vietnam.